Dan kemudian di hari ketiga itu, jadi orang tua sudah disiapkan, siaplah untuk menerima. Orang itu nyatanya yang dialami anak-anak Anda. Apapun yang ditulis, terimalah. Akhirnya menjadi pertemuan yang sangat sendu, karena ketika orang tuanya melihat itu ternyata kebanyakan anaknya merasa tidak dicintai. Enggak, ini enggak friend ini. Tapi ingin saya katakan kepada Anda, yang menentukan kehidupan bukan seberapa jauh Anda mencintai, tetapi seberapa jauh Anda merasa dicintai. Itulah yang menentukan hidup Anda. Suami istri sama saja. Namamu itu siapa sih? Pawan. Pawan ya? Terus istrimu namanya siapa? Ita. Mari kita mengulang masa silam. Ada berapa tahun menikah? 4 tahun. Oke. Ya sudah, kita mengulang masa silam. Saya dari wajahnya jelas namanya Wawan itu jelas orang kampung. Kampung aja pegunungan. Naiknya sepeda ontel. Terus kemudian ya namanya juga sepeda ontel, pasti nafas terengah-engah, kemudian jalannya naik pasti berat gitu, pasti ya mau tidak mau istirahat gitu kan. Tapi Anda tahu yang dibonceng adalah kita. Sepedanya yang Anda boleh bayangkan naik sepeda ontel jalannya naik. Tapi masalahnya ini bonceng itu kita. Dan si Ita kan sebagai kekasih yang tahu dan mau mengerti betapa dia mendengar kan nafas si Wawan itu tenang. Ita kan juga merasa kasihan dan akhirnya dia bertanya, capek mas? enggak. Itulah pengalaman dia. Saya membayangkan sambil begitu tuh pasti enggak. Dan ketika ya namanya juga kekasih, sangat peka, jelas perut Wawan itu kan berbunyi. Cukup. Kemudian kan dia tanya sebagai kekasih dong, lapar mas? Dijawabnya? Belum. Itu kekuatan cinta. Itu yang selalu saya katakan, memang sih selalu dikatakan itulah kekuatan cinta. The power of love. Jadi memang bahasanya keren, memang the power of love. Tapi kalau saya mengatakan, coba Anda bayangkan, mengapa dia bisa seperti itu, begitu dahsyatnya, begitu kuatnya? Bukan karena dia mencintai dia, tapi pada saat itu yang terasa adalah karena dia merasa yakin dicintai oleh dia. Coba kalau tidak yakin dicintai oleh dia. Dun. Kalau pun tidak disuruh turun, hanya dicemplungkan kemana? Kayaknya boleh dicoba. Dan pada saat itu karena tahu, jadi urutannya 3 ya, karena tahu, karena merasa dan akhirnya yakin dicintai, maka dia menjadi sangat
powerful namanya, menjadi sangat hebat, menjadi kuat. Jadi itu, tapi sekali lagi memang itu bahasa kerennya the power of love, tapi sebenarnya saya plesetkan the power of being love. Jadi sebenarnya itulah daya kekuatan karena dicintai. Sama si Ita juga begitu. Waktu perkawinan tahun pertama ya tahu gitu. Jelas dia capek, lelah, kegiatan sepanjang hari, tidur hanya sekian lama, siap bangun, menyiapkan sarapan, menyiapkan segala keperluan, siap dia. Padahal kadang-kadang terasa pening juga, tapi dia tidak pikirkan, dia tidak rasa peningnya itu, tetap dia bangun, dia semangat untuk melayani. Mengapa? Karena yakin dicintai oleh orang itu. Kan gitu kata ya? Padahal ngomong saya di jalan. Coba. Itu kan setelah sekian lama. Tapi memang bisa jadi terjadi begitu. Seperti si Ita tadi, ya jelas dia mau bangun pagi capek, lelah, bahkan pening pun dia siap melakukan apapun karena yakin dicintai. Tapi tahukah Anda, ketika dia sudah mulai merasa, kok dia berubah, kok dia kalau pulang kok nggak tepat waktu. Kamu udah curhat ya? Oh, sering nggak dibuka Dulu itu tiap kali itu WA, tiap kali itu memberitahukan, tiap kali dia itu mau mengeluarkan uang dia bertanya, kok sekarang enggak ya? Dia mulai ragu, apa dia itu masih mencintaiku? Apa dia itu masih sayang padaku? Nah, pada saat dia mulai ragu, maukah dia bangun pagi? Ya. Maukah menyiapkan sarapan untuk orang itu? Kalaupun mau, ya itu tadi. Iya, tetap paksa, dan kalau perlu ya kasih garam sebanyak-banyaknya. Biasin. Sampai pelukan mau pelukan mau. Jadi ini tadi yang saya katakan, baru sampai pada, dan ya tadi seperti anak sama saja. Kenapa anak itu malas-malas saja? Ya karena dia merasa tidak dicintai, kok mau apa? Ya, tapi kan kamu itu tahu nggak? Saya itu bangun pagi-pagi menyiapkan untuk kamu. Saya itu bapak ibumu bekerja keras itu kan untuk kamu. Oke, orang tua boleh berkata begitu. Tapi masalahnya permintaanmu yang satu itu nyatanya nggak dikasih kok. Jadi hal yang satu saja itu bisa membuat orang akhirnya tidak merasa dicintai. Coba Anda bayangkan anak kecil main boneka, kemudian bonekanya rusak, kemudian datang pada mamanya, tolong ma diperbaiki. Mamanya bilang, capek nak, seharian belum meluruskan kaki, besok ya. Datang pada papinya, Pi tolong dong Pi. Papinya ngomong yang sama, kami itu pergi pagi-pagi macet, pulang macet nak, capek, kami itu bekerja, besok ya. Nah, hanya karena papa dan mamanya tidak mau memperbaiki boneka, sudah dapat menjadi alasan untuk berarti saya nggak dikasih hidup, berarti saya nggak dicintai hidup, berarti saya ya tidak disayangi oleh papa dan mama, dan bahkan bisa berkata mama papa itu jahat. Dan itu yang menentukan kehidupan si anak. Dan itu yang menentukan pasangan seperti itu. Jadi kemudian kalau ketika ibunya berkata, nah apa kamu tuh nggak tahu, saya pagi-pagi semua itu kan untuk siapa? Anak bisa saja Anda bentak dan beritahu, tapi tetap tidak tahu. Dan tetap tidak merasa, oh nyata yang saya rasakan bonekaku nggak diperbaiki kok. Nah itu kan persis sama dengan Anda kan?
bahwa Tuhan itu mencintai Anda, ya jelas lah. Tuhan itu mencintai Anda, ya iyalah. Tapi Anda novena gak dapat. Terus Anda bilang apa? Tuhan ini jahat, Tuhan ini gak sayang, Tuhan ini orang sudah pergi ke Lembang, ziarah, Jalan Salib, Rosario, gak dapat. Ya berarti, nah inilah akibatnya. Saya kan berkata orang yang merasa 3 hal tadi, akhirnya emosi negatif itu yang menguasai dia. Maka tidak usah heran kalau cukup banyak mahasiswa belajar ya malas, bergaul dengan yang lainnya ogah-ogahan, apalagi studi, apalagi kegiatan gereja. Dan itu sama dengan kita semua. Ketika kita merasa tidak disayangi, ditolak, dibiarkan, ya udah akhirnya jadi pastor pun juga malas kok. Tanya aja si Saidi itu. Nah, Anda tahunya kan dia toh? Ya, maka tanya coba ke dia. Tapi menjadi lain ketika saya yakin dikasih. Dan itu terjadi kalau saya berkata, kalau Anda mungkin pada waktu perkawinan itu sedang perkawinan, kalau saya bisa berkata ketika sedang tahbisan. Siapakah saya ini orang kampung minum susu aja mencret. Nah kok saya ditahbiskan, kok saya berarti saya tahu, saya yakin, wah Tuhan tuh sayang sekali sama saya. Dan pada saat itu maka persis seperti si Wawan tadi, ketika habis mendengar Ita berkata, Wawan, Mas, kau adalah cintaku seorang. Apa kata Wawan? Wawan langsung berdiri menatap dia dengan tajam, berkata lirih tapi tegas, kalau begitu tak, laut akan kuseberangi, bukit akan kudaki, mati pun aku rela demi kamu. Itu kekuatan orang yang sedang dicintai itu kayak gitu, itu dahsyatnya itu kayak gitu itu. Itu bukan main-main. Saya pun seperti Anda. Ketika saya merasa saya sungguh dicintai oleh Tuhan Allah, oleh umat, rawe-rawe rantas. Dan Anda boleh yakin, ini yang saya sampai sekarang saya juga tetap heran. Jangankan kalau Anda, saya aja heran. Coba sekarang itu kalau mau pergi ke sekolah ke Italia, jelas setahun dulu kursus bahasa Italia, setahun. Kemudian nanti masih 3 bulan kursus khusus di Italia sana. Sebulan di asrama baru kuliah pakai bahasa Italia. Laku boro-boro dengar kursus bahasa Italia, dengar aja nggak pernah. Dulu belum ada radio, televisi sehebat sekarang, gadget. Bahasa Italia bisa ditemukan di mana-mana. Aku kagak ngerti, kecuali saya diberi kaset lagu Italia oleh seorang pastor, kemudian ditulis syairnya. Cuman itu yang saya punya. Terus kemudian 3 bulan nggak ada kursus di Italia juga nggak ada. Tinggal sebulan di Roma, langsung kuliah pakai bahasa Italia. Stres. Sampai mikir, apa betul ya Tuhan itu mencintai saya? Stres beneran. Nggak ngerti bahasa kok. Saya mesti kuliah pakai bahasa Italia kok. Modal saya memang saya tahu bahasa Latin, tapi kan berbeda. Sekarang suruh kuliah aja banyak beberapa romo yang bingung dan nggak berani. Saya dulu, namanya juga merasa dicintai Tuhan Allah. Rawe-rawe rantas, malam putung, siap untuk. Itu contohnya. Sama dengan Anda juga. Tapi ketika umumnya sudah ditolak, sudah pelayanan gak diterima, sudah merasa saya pasti stres Pak. Emang dikira siap melayani? Males lah. Ini aja karena saya yakin Anda cintai, jadi saya semangat. Jadi di sini, tapi yang saya kembali lagi, ini yang mesti kita tandaskan. Orang yang tahu merasa tidak dicintai berbahaya sekali. Akan tampilannya nggak karuan, akhirnya emosi negatif itu yang menguasai.
Tadi sekali lagi, anak akhirnya menjadi malas, anak akan menjadi murung, anak tidak semangat. Sama dengan mahasiswa, sama suami istri, sama bahkan pastor, sama saja. Jadi jangan dikira kalau orang hebat itu pasti tidak. Sama, karena intinya adalah itu kebutuhan dasar, gitu ya. Nah, kalau sudah begitu, apa jadinya? Orang yang mikir terus, emosinya jalan terus, padahal itu emosi negatif. Jengkel, merasa ditolak, merasa disakiti, merasa disingkirkan, merasa dan sebagainya yang buruk semua itu. Jangan heran kalau orang menjadi sakit. Psikis kan? Kan bener kan tak ya? Waktu itu kan langsung asam lambung naik kan ya? Langsung kunang-kunang gitu kan? Langsung pingsan gitu kan? Memang seperti itu. Kamu sok tahu. Ditanya mah ya gini aja. Gak usah protes lu yang ngerasain dia. Masalahnya yang penting itu bukan seberapa jauh Anda mencintai, seberapa jauh merasa dia dicintai gitu. Jadi saya kan berkata kepada Anda, banyak orang sakit karena itu sebenarnya. Karena walaupun orang itu harus bekerja keras, tapi kalau dia yakin dicintai, pekerjaan keras itu gak apa-apa kok. Pekerjaan keras itu bahkan orang senang kok melakukannya kok. Berkegiatan sama saja, berkegiatan gerejawi, berkegiatan apapun. Orang itu sebenarnya kalau ketika dia merasa yakin dicintai, itu merupakan kebanggaan kok, itu bukan beban kok itu kok. Tapi sebaliknya, ketika orang merasa tidak dicintai dan sebagainya, hal yang biasa pun bisa jadi beban. Padahal hal biasa itu sebenarnya untuk kepentingan sendiri. Contohnya mandi itu kan kebutuhan sendiri kan? Tapi ketika merasa tidak dicintai, mau mandi malas, makan malas, kan betul kan ya? Padahal dipikir-pikir, mandi untuk siapa? Belajar untuk siapa? Jadi hal-hal yang sebenarnya sangat sepele, yang sebenarnya untuk kita sendiri pun, akhirnya kita malas melaksanakannya, malas untuk melakukannya. Apalagi yang mesti berkorban, ya pasti nggak mau lah. Terus dijawab. Dan ini yang terjadi akhirnya sakit mental, sakit psikis namanya. Jadi kalau orang menjadi murung, kemudian sedih, kemudian ya pandangannya kosong, ya udah. Dan biasanya penyakit yang namanya psikis atau mental akan membuat fisik juga sakit. Kan benar kan ya kan? Asam lambung naik kan ya? Kalau asam lambung naik itu kemudian pening-pening kan? Terus kemudian diare kan ya? Terus masuk angin kan ya? Nah itu kan fisik akhirnya kan? Dan biasa kan itu terjadi kan? Maka tidak usah heran kalau ada anak tertentu juga karena saking secara psikisnya itu terganggu, ya jangan heran kalau dia secara fisik juga menjadi sakit-sakitan. Itu biasa. Dan saya akan katakan kepada Anda, menurut siapa namanya itu, Albert Nolan, itu dalam buku apa saya lupa, jangan dikira orang-orang zaman Yesus itu sakit itu karena penyakit. Bukan karena wabah, bukan karena corona yang sekarang ini. Tapi banyak orang sakit itu karena memang mentalnya yang sakit. Bagaimana nggak stres, bagaimana nggak ini, bagaimana mereka merasa dicintai. Jelas-jelas satu miskin. Miskin itu pun kalau menurut orang Israel itu merupakan akibat karena dia melanggar. Udah disebut kan, berarti pelanggar dia. Orang miskin itu pelanggar dia. Terus kemudian bagaimana mau keluar dari kemiskinannya, mau keluar dari pelanggarannya terhadap hukum Tuhan itu, mesti mau persembahkan korban. Nah kalau persembahkan korban kan mesti harus beli binatang. Lah nggak punya uang, ya artinya dia nggak mungkin keluar dari kedosaannya. Ya terus menerus merasa berdosa, terus menerus menjadi orang yang tertinggalkan, orang yang ya sakit lah. Maka nggak usah heran kalau terus kemudian ada yang ya mulai dengan ya rabun-rabun sedikit, terus menjadi buta beneran. Kemudian tuli-tuli sedikit, jadi tuli beneran. Kemudian mulai ada
perempuan pendarahan gak sembuh-sembuh. Kemudian mulai ada, sebenarnya banyak orang sakit dari zaman Yesus itu pun karena psikis, karena mental, karena memang merasa yakin bahwa dia adalah orang-orang berdosa yang artinya tidak ada kesempatan untuk keluar dari kedosaannya. Bahaya itu udah gitu itu. Nah, akhirnya sakit fisik, akhirnya sakit spiritual. Sakit spiritual itu artinya, oh sakit gampang nih. Saya akan beri teori ini, Anda supaya nanti jadi orang sehat. Satu, saya mulai dari sakit fisik aja. Sakit fisik itu apa sih? Badannya yang sakit. Badannya yang sakit. Oke. Artinya apa kalau badannya sakit? Nggak bisa males. Rumusannya gini. Saya kebetulan sakit diabetes, ya kan? Jelas kan? Apa artinya diabetes? Artinya organ saya yang namanya pankreas tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seharusnya menghasilkan insulin dalam jumlah tertentu, ternyata tidak. Maka saya sakit. Berarti sakit itu organnya yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, Yesus menyembuhkan. Orang yang sakit lumpuh, kakinya nggak berfungsi baik. Orang yang sakit tuli, kupingnya yang tidak berfungsi baik. Bisu, ya berarti mulutnya atau lidahnya tidak berfungsi baik kan? Disembuhkan secara fisik. Jadi sekali lagi, orang yang sakit fisik itu organ-organnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka kalau Anda ingin menyembuhkan secara fisik, buatlah organ Anda berfungsi baik. Gitu aja. Dengan makan, dengan istirahat yang cukup, dengan olahraga, dengan main-main game tadi itu. Tergantung ya Mam. Bukan itu. Mau tergantung tadi. Tapi lupakan snack Mam. Bukan yang lupakan snack. Akhirnya aku mau tidur juga gak bisa. Padahal cita-citaku tidur. Maaf ya Mam. Ya gimana kalau saya nggak memaafkan? Tidak memaafkan itu kan berarti saya menyimpan dendam. Menyimpan dendam itu yang remuk saya kan. Ya udah, sebelum minta maaf sudah saya maafkan. Soalnya saya pengen jadi orang sehat soalnya. Mantap. Jadi sakit fisik, kemudian sakit mental. Saya akan beritahukan secara harian gampang sekali. Sakit mental itu kenapa? Kalau tadi sakit fisik itu karena organ-organnya tidak berfungsi baik. Kalau Anda sakit mental atau sakit psikis yang tidak berfungsi baik apa? Jiwa. Pikirannya, otak. Coba Anda bayangkan siapa yang masih lajang dan masih remaja. Di sini ada yang masih remaja, masih muda. Mana? Oh kamu. Namamu siapa? Bayu. Nah. Bayu pacaran dengan Baya. Arangnya beneran. Mau pakai nama Baya aja lah. Tiba-tiba Baya memutuskan cintanya. Apa yang terjadi pada Bayu? Stres, nangis, sakit, belajar males, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Mandi juga males. Terus kemudian apa yang terjadi dalam pikirannya? Dia kemudian bertanya-tanya dan umumnya akan mencari-cari kesalahannya. Kesalahannya sendiri. Kenapa dia sampai begitu? Apa salah saya? Dan lebih gila lagi, apa kekurangannya saya? Gitu kan? Kenapa dia memutuskan? Kekuranganku apa? Kesalahanku apa? Pada saat itu ya akhirnya stres karena emosinya jengkel, marah dan sebagainya. Pada saat itu otaknya tidak berfungsi baik. Pikirannya tidak berfungsi baik. Kenapa? Logikanya kalau orang memutuskan cinta begitu saja, yang kurang tuh dia.
Bukan apa kekurangan saya, yang bodoh dia. Dan logika yang benar mengatakan bagus, berarti saya tahu kualitas dia itu. Karena ternyata dia begitu gampangnya memutuskan cinta itu. Berarti memang dia tidak pantas untuk saya. Normalnya kan gitu kan? Nah tadi Bayu yang mulai stres, makan gak enak, belajar gak semangat dan sebagainya tadi. Ketika dia menemukan, oh memang dia gak betul, dia memang perempuan yang gampangan kalau gitu. Dia begitu mudah untuk tidak mau menilai saya sebagaimana mestinya. Memang dia gak cocok untuk saya. Sembuh pasti. Malah makannya nambah banyak. Dunia nggak sedaun kelor, Bang. Nah, apalagi ngomong tidak sedaun kelor, tapi udah tambah jelas. Tapi sialnya kan orang kayak gitu kan, mencari dirinya yang salah. Kenapa ya? Mengapa ya? Dan akhirnya putus pun masih dikejar-kejar untuk nyambung lagi. Kalau saya boleh menyarankan, orang yang suka putus-putus itu jangan disambung lagi. Karena orangnya memang kayak gitu, rugi amat merawat orang yang suka mutusin mudah dengan mudah. Gitu, Bayu. Udah relakan saja lah. Bayar. Si Baya itu. Kan begitu kan? Mestinya kan begitu mestinya. Tapi kita selalu mencari kesalahan sendiri. Yang psikisnya tambah runyam. Tapi pada saat itu sebenarnya dituntut uteknya yang jalan, beres pasti, sembuh pasti. Kenapa ya Bapak kok sekarang kok nggak pernah pulang pada waktunya ya? Stres, uteknya pakai. Ya udah, kalau dia nggak pulang-pulang, oh saya malah cari kerja sendiri, gitu mestinya. Uteknya pakai. Memang sih kadang-kadang itu suatu kesalahan dari yang dibuat mereka. Iya, tapi ininya mesti dipakai. Gitu. Gak usah sakit hati. Gak cuma snack gak dikasih. Kalau saya utek saya pakai. Awas nanti kalau saya ngomong. Gitu. Jadi saya gak usah sedih, saya gembira. Dan malah cukup semangat lagi, asem nanti ada cerita. Terima kasih atas pengkhianatanmu. Jadi kemudian sakit spiritual. Nah, sekarang sakit psikis itu hanya karena kita tidak mau pakai logika. Sebenarnya pakai logika saja. Contohnya siapa lagi? Saya beri contoh satu lagi. Anak Anda yang di Jogja ternyata sakit. Anda ada di sini, pasti ada stres kan? Aduh, gimana ya nanti anak saya? Ya itu berarti Anda nggak pakai otak. Kalau pakai otak, ya sudah hubungi aja di sana siapa yang bisa melakukan sesuatu di sana. Dan tidak usah saya pergi ke sana karena memang nggak mungkin. Dan kemudian sekarang saya berkesempatan untuk rekoleksi, ya sudah saya rekoleksi saja. Berarti Anda tidak memperhatikan dong? Saya memperhatikan, karena yang bisa saya lakukan cuma ini. Saya mintakan aja orang di sana untuk mengurus dia. Kalau besok itu belum sembuh, ya berarti saya akan usaha lagi. Kan gitu kan? Berarti enak berarti kan? Sembuh pasti gak akan sakit. Banyak orang sakit karena itu sebenarnya. Memikirkan sesuatu yang akhirnya logikanya gak jalan. Itu aja susah-susah. Anda benci pada saya? Iya. Kalaupun iya juga ngapain aku rugi? Otak saya pakai, salah sendiri kalau membenci saya. Salah sendiri manggil saya. Nah, kalau saya mengikuti perasaan saya, aduh kenapa ya mereka itu kasihan ya. Ya aku remuk lah, nanti malam nggak bisa tidur. Besok kemudian sakit, masuk angin, mencret-mencret ya. Uteknya pakai gitu. Oh ya saya akan katakan, ingat loh ya, akal budi itu anugerah Tuhan. Sebelum iman itu akal budi dulu, maka harus kita pakai sebaik-baiknya. Kemudian sakit spiritual itu adalah ketika
Nah, rumusannya simpel. Kalau tadi sakit fisik itu organ tidak berfungsi baik, sakit mental psikis itu akal budinya tidak berfungsi baik, sakit spiritual itu imannya tidak berfungsi. Anda punya iman? Ya iyalah, Katolik 100% katanya. Tadi kan jelas Anda punya iman itu. Tapi perkaranya saya akan bertanya kepada Anda, apakah iman Anda berfungsi? Apakah iman Anda gunakan? Apakah iman Anda memang punya daya untuk mengubahkan sesuatu? Ini pertanyaannya. Jadi kalau Anda tetap stres, berarti iman Anda nggak berguna. Tetapi kalau Anda ketika membuat keputusan, ternyata iman Anda singkirkan, ya berarti nggak ada gunanya. Ingat ya, para koruptor itu orang beriman semua. Tapi ketika membuat keputusan untuk korupsi, ya imannya nggak dipakai. Imannya nggak berfungsi pada saat itu. Banyak juga ternyata kita itu punya iman, tetapi kita biarkan tidak berguna. Ya sekurang-kurangnya kalau Anda sih tahu sih, sekurang-kurangnya iman Anda itu mengingatkan Anda kalau minggu ke gereja. Maka saya diundang besok untuk misa. Ya walaupun misa itu sebenarnya ya sekedar supaya afdol lah. Orang besok itu acara yang utama itu pergi ke Kartikasari. Ya. Misalnya itu sebisa mungkin ya udah cepet-cepet lah selesai. Minimal masih berfungsi sedikit lah. Tapi akan ada saat iman itu betul-betul berfungsi, harus difungsikan ya memang sih pada saat berat. Coba dibayangkan ini contoh konkret saja ya. Anda orang juga kan ya? Enggak, maksud saya kan kemarin ada pandemi, berarti kan terkena juga kan? Jangan-jangan ini banyak yang punya gelar penyintas gitu ya. Tapi terlepas dari itu, jadi ada kebetulan saya tahu ada orang yang sangat kaya menurut saya. Dalam perusahaan itu dia punya kedudukan tinggi, bahkan pemimpinnya. Terus kemudian kekayaan masih punya, teman-temannya sangat banyak, apalagi karena dia donatur di mana-mana untuk urusan bukan hanya gereja, tapi donatur di mana-mana, banyak orang mengenal dia. Jadi singkat kata, dia punya jabatan, dia punya kekayaan, dia punya popularitas, dia punya teman-teman yang baik, punya. Terkena COVID. Kemudian pertanyaannya simpel. Apakah bisa kekayaannya untuk membeli dokter? Apakah dengan kekayaannya, popularitasnya, kebaikannya dia bisa mendapatkan tempat untuk dirawat? Pada saat itu tidak. Semuanya perlu. Dokter tidak ada yang bisa dihubungi secara pribadi, nanti saya beri berapa, nggak ada. Akhirnya dia harus sama dengan yang lain-lainnya yang tanda petik orang miskin itu. Jadi artinya kekayaan nggak ada gunanya, popularitas nggak ada gunanya, pengakuan orang, kebaikannya bahwa donatur kemana-mana nggak ada gunanya. Bahkan teman-temannya yang sangat baik mau gitu menemani dia, tidak ada. Akhirnya dia harus sendirian mengalami COVID itu. Nah, bayangkanlah pada saat seperti itu, apa yang bisa berfungsi dan dapat dijadikan pegangan? Ya kalau dia cuma iman tadi. Dan bagaimana kalau imannya nggak pernah berfungsi dan tidak pernah dipakai? Ibarat pisau, Anda nggak pernah menggunakannya, sekarang mau menggunakan, ya nggak bisa. Atau ibarat pisau kalau pada sangat tajam, pada saat nggak pernah dipakai, ya udah terlanjur tumpul dan karatan kan? Ya seperti itu, iman juga sama. Iman seringkali dimiliki tapi tidak pernah difungsikan. Lah kalau tidak pernah difungsikan, ya akan diam karatan itu tadi, malah menjadi penyakit.
Nah, di sini juga iman itu mestinya berfungsi. Banyak orang sakit spiritual karena imannya tidak berfungsi. Contohnya simpel. Ya, simpel itu artinya gini. Tadi kan kalau dalam banyak hal kan kita memang perlu menggunakan akal budi. Jelas kan? Tetapi akan ada saat lagi kita tidak akan mungkin menggunakan akal budi. Contohnya saya punya kakak saya 41 tahun meninggal. 41 tahun. Anaknya 3, 1 6 SD, yang 2 itu TK 0 besar 0 kecil. Meninggal dia. Di situ saya mesti pakai apa? Pakai akal budi. Saya berusaha, saya mempertanyakan kepada Tuhan Allah. Ini mau apa Tuhan? Dia itu meninggal. Dia itu punya tanggung jawab. Dia punya anak istri. Kenapa dia mesti meninggal? Ya dia sakit. Sakitnya apa? Orang seminggu belum ketahuan penyakitnya dia mati. Dia sebelumnya nggak pernah sakit. Terus ketika saya cari dan saya gunakan akal budi saya, tambah saya bingung. Jawabannya nggak ada lah. Kenapa dia mesti mati? Padahal dia itu orang yang dalam keluarga itu paling dekat dengan saya. Simple sebenarnya, yang paling gampang. Ketika saya punya celana nggak pas lagi, kasihkan dia masih pas. Ketika karena dia punya motor, kalau saya pulang saya pakai motornya. Dia rela berjalan kaki, ayo. Tapi kenapa dia mesti mati? Nah, pada saat itulah iman harus berfungsi. Akhirnya iman memberi jawaban. Loh, bukannya orang itu diciptakan memang pada akhirnya untuk sampai kepada kehidupan ilahi? Iya, terus kenapa? Nah, hidup sendiri kan juga kita tidak pernah berharap kapan akan lahir. Nah, kalau sekarang mati, ya semua maunya dia ngasih kan? Terus kemudian saya memikirkan, ya juga sih. Terus ya udah, ambillah kalau begitu Tuhan. Simpel kan? Akhirnya saya nggak stres lagi gitu kan? Ya mau diapain lagi? Terus anaknya gimana? Ya kalau bisa ya dibantu, beres tuh. Habis dia mati mau apa lagi? Nah, iman harus berfungsi. Nah, kalau imannya nggak berfungsi, Anda terus bertanya terus menerus, ya stres Anda. Akhirnya malah mati juga cepat. Jam berapa sekarang? 9.15. Ya, bentar lagi lah. Tapi kalau mau ngantuk aja loh ya, jangan sampai seolah-olah tertekan gitu loh. Enggak, kalau mau ngantuk lah. Bukan ngantuk, Romo, takut Romonya kecapean. Itu permulaan menggunakan otak. Baik. Nah, kemudian akibatnya, maka ini akibat lebih lanjut kalau orang itu tidak dikasihi. Tiadanya kedamaian, rasa aman dan kepastian, nggak ada. Kehilangan sukacita, kehabisan semangat, tidak ada alasan untuk bersyukur. Tadi Anda sudah menyebut itu. Itu akibat lebih lanjut. Akhirnya tidak mempunyai alasan untuk bersyukur. Ya udah, berarti memang betul remuk orang kayak gini. Gimana nggak remuk? Nggak ada didamai, hatinya juga nggak pernah menunjukkan kedamaian kok. Gelisah, resah terus, menjadi orang yang nggak jelas kok. Terus kemudian tidak ada, kan orang itu butuh kepastian walaupun tidak sangat pasti, tapi sekurang-kurangnya kan saya nanti apa ya? Oh nanti anak saya akan begini ya, nanti pasangan saya begini ya. Coba kalau bayangkan kalau Anda nggak ada kepastian sedikit pun, perkawinan akan menjadi runyam. Nggak diteruskan, perkayaan panjang gitu ya. Jadi ini akhirnya orang gak punya semangat. Jadi nggak usah heran. Tapi Anda boleh mulai menilai juga. Kalau ada orang yang sudah tidak mau kegiatan, sudah tidak mau kumpul-kumpul, sudah tidak mau diajak main-main juga nggak pernah mau, diajak jalan-jalan ke Lembang juga udah ogah-ogahan, diajak main begitu juga males, diajak apa males, jangan-jangan ini semuanya. Silakan Anda dilihat. Kayaknya gitu kayaknya. Nah, kemudian inilah risiko yang lebih parah lagi.
Bagaimana kalau saya melihat ada dua orang yang asik-asik begini? Apa dia sikapnya? Beda. Dan Anda akan memandang orang yang gembira, orang yang senang itu akhirnya intinya iri tadi. Jadi kalau Anda mulai kayak gitu, jangan-jangan. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Nah kalau seandainya lihat pastor lain, apa itu? Masa kayak gitu? Saya harus peka ini. Jangan-jangan saya sedang terlanda itu. Saya merasa mungkin sudah tidak yakin lagi itu dikasih orang itu. Terus kalau kemudian saya melihat ada orang senang, terus kemudian wah itu pasti keren. Nah curiga, itu pun juga tanda itu. Jadi bisa terjadi. Kalau ada orang yang sinis-sinis kayak gitu itu ya umumnya pakai itu. Dan ini yang saya akan sebut kepada Anda. Tidak punya harga diri, kemudian ya tidak tahu aku ini siapa, begitu. Akhirnya menjadi orang yang minderan, kemudian nah ini tidak kreatif, tidak bersahabat, dan akhirnya tidak menghasilkan buah apa-apa. Kok lupa mau habis. Nah, itulah akhirnya kayak gitu itulah hasil dari hati. Isinya kayak gitu itu. Isinya itu ngomongin orang, gosip orang, mulai bahas ini. Persis cuma jelek. Salah. Jeledok maksudnya. Nah kalau sudah kayak gini itu akhirnya tadi itulah intinya. Jadi tidak ramah, tidak bersahabat itu intinya itu apa ya? Orang itu takut mau ngomong dan dia aja takut, mau mendekati dia itu takut, mau ngajak agak sedikit jujur aja nggak berani, mau ngomong ini nggak berani. Nah, udah orang kayak gitu itu biasanya kayak gini. Baik, kemudian berikutnya adalah ini yang akan saya tunjuk kepada Anda. Aneh kan ini? Batu kan di atas batu kan? Tapi ini memang yang akan saya katakan kepada Anda. Aneh tapi nyata. Siapakah orang yang merasa tidak dicintai, bahkan yakin tidak dicintai? Siapa itu? Ternyata ini dia. Menarik. Justru suami istri biasanya. Edan kan? Edan. Ayo, ngaku. Padahal jelas suami istri itu dijamin oleh hukum negara, oleh gereja, oleh masyarakat bahwa mereka itu suami istri, janji setia, untuk setia dalam untung dan malang, malang dan untung, sengsara dan sakit, sehat dan sakit, dan gitu kan, dijamin siapapun kan, bahkan dekat kan. Tapi anehnya justru yang sering dilanda perasaan, keyakinan tidak dicintai itu justru suami dan istri. Suami terhadap istrinya, istri terhadap suami. Bebas. Enggak punya istri. Nggak bisa ngomong. Kemudian yang kedua, siapakah yang merasa begitu? Orang tua dan anak-anaknya, anak-anak dan kepada orang tuanya, bahkan saudara. Oh ya, ini kebetulan adalah gambar ini semua satu keluarga. Sama kakak adik kok merasa nggak disayang coba? Orang tua dengan anaknya, lah kok, aduh anakku sudah nggak pernah lagi memperhatikan orang tua. Anaknya juga. Itulah yang sering terjadi justru. Si mbokku aja kadang-kadang merasa tidak disayang. Hanya karena saya pulang, saya ngomong banyak dengan bapak saya, kok saya dibiarkan, gitu kan? Nah itu sering terjadi. Padahal apakah saya tidak memperhatikan? Ya perhatikanlah, walaupun kepepet. Itu salah satu rasionalis saya ketika ayah saya meninggal. Jadi ayah saya meninggal, ya stres, ya sedih juga. Belum merasa cukup berbakti, mati. Tapi terus kemudian saya mulai mendapatkan jawaban yang lain. Oh, ternyata saya disuruh memperhatikan cimbok saya.
Karena memang selama ini saya tidak pernah perhatikan sih anak durhaka. Tumben Ya saya lebih memperhatikan bapak saya karena bisa ngomong dengan bapak saya. Kalau si bos saya kan enggak gitu loh. Gitu ceritanya. Jadi itu yang sering terjadi. Kemudian cepetin keburu besok pagi nih mau ke Kartikasari. Jadi bukan bisa Kartikasari. Apa bisa di Kartikasari? Jadi lupa kan? Nih, teman dengan teman itu kan sebenarnya ada ikatan kan? Satu asrama, satu kelas, satu lingkungan, satu wilayah. Lah kok merasa ini kan satu ini bisa sangat terjadi. Jadi sebenarnya justru lingkungan dengan lingkungan seharusnya merasa didukung, tapi malah tadi itu. Kok saya mulai tidak diperhatikan ya? Kok biasanya saya dikirim undangan kok enggak ya? Kok saya nggak ditagih-tagih iuran ya? Kok saya dibiarkan enggak ketempatan misa ya? Loh kok saya, kayak gitu itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah kalau tahu, sekarang saya anggap ini, Anda kan sekarang mulai paham nih ceritanya bahwa ternyata yang menentukan kehidupan itu adalah sejauh mana orang tahu, merasa, dan yakin disayangi. Nah kan sekarang Anda tahu kan betapa dia kan kayak gitu kan. Jadi merasa tidak disayangi kadang-kadang dia kan ketika Anda nggak perhatikan omongannya, Anda cueki saja, itu kan dia langsung bingung sendiri kan. Tadi dibilang juga boleh, sekarang ngomong gimana sih? Gak konsisten. Kalau gitu apa yang harus dilakukan? Sekarang tentu saja ya saya akan mengatakan kalau begitu upaya kita sebagai keluarga, upaya kita sebagai lingkungan, upaya kita sebagai kelompok adalah bagaimana kita membuat orang lain, siapapun, pasangan, anak atau orang lain atau teman, buatlah mereka itu tahu, buatlah mereka itu merasa atau mengalami, dan yang ketiga buatlah dia itu yakin bahwa dia itu Anda kasih. Begitu ceritanya, itu simpelnya kayak gitu. Nah kemudian mari kita lihat. Kalau begitu, ini tadi sudah saya rumuskan. Kalau begitu buatlah, itulah cara kita yang paling simpel. Jadi itulah gunanya keluarga sebagai komunitas kasih dan hidup. Itulah gunanya kita menjadi kelompok kayak gini ini. Itulah gunanya, dan tadi menurut saya yang Anda lakukan itu sebagai berbagai cara untuk bagaimana Anda membuat orang lain merasa diperhatikan, merasa disayangi, merasa dicintai. Akhirnya diajak, walaupun tua tetap diajak main-main tadi. Bukan dipaksa-paksa lagi. Diiming-imingi hadiah. Gede-gede Gede, nggak tahu gede atau tidak. Jadi buatlah ini. Jadi sekali lagi tidak cukup kita mencintai, tetapi harus berusaha orang yang kita cintai tahu, merasa, dan yakin dicintai. Gitu. Teorinya begitu. Aku udah praktek aku. Karena aku tadi membiarkan kamu pergi. untuk tidak membayar. Walaupun tetap ditagih. Baik, jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sudah mendekati caranya, bentar lagi tidur. Kartikasari ya. Besok misalnya cepet toh. Nah, ini dia. Bagaimana supaya mereka itu tahu bahwa mereka itu disayangi? Bagaimana supaya orang itu tahu? Tahu itu berarti dalam lapisan kesadaran, dalam lapisan intelektual, dia memang menangkap. Iya ya, saya dicintai. Bagaimana caranya? Memang sih ini cukup panjang, tetapi saya akan sampaikan terutama yang ini. Cukup panjang ini. Saya akan berkatanya kepada Anda, betulkah Anda merasa dipilih oleh Tuhan Allah?
Ya. Ya. Beneran? Ya. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda dipilih Tuhan Allah? Bagaimana Anda membuat orang tahu bahwa dia dipilih oleh Tuhan dan disayang oleh Tuhan? Coba Anda lihat, ini sebenarnya rumusannya apa ini? Dipilih, itu atau diambil, diberkati, dipecahkan, dibagikan itu apa? Yang sering Anda dengar apa itu? Sukacita. Apa? Pasti. Hosti atau roti atau Tubuh. roti? Roti. Roti ya terutama ya. Oke. Saya semoga Anda tahu bahwa Anda itu dipilih Tuhan. Gampang cara memberitahukannya. Pakai otak tapi. Pakai otakmu. Ya, itu yang selalu saya pakai.